Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari kami, Munali SDN Bantarasi 2, Ani Widarti SMA Negeri 1 Ngoro, Farisa Humairo SDN Kalikatir. Selamat menyaksikan. Oke Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Farisa, sehat-sehat saya. Alhamdulillah. Oke Bu, ini kan Bu Ani itu mau melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu, seperti itu Nah, saya sebagai observer mungkin mau berbincang atau mendiskusikan hal-hal sebelum Bu Ani melakukan coaching terlebih dahulu. Mungkin yang pertama adalah kita patut mendiskusikan rubrik tentang penilaian percakapan kucingnya nanti seperti apa. Misalkan saja tentang kompetensi dalam kucing, misalkan mendengarkan secara aktif, kemudian seperti apa itu, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucingnya, kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan berasal dari mendengarkan apa yang dibilang dari kucingnya tadi. Kemudian, apakah percakapan dari Bu Ani nanti itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Kemudian, apakah Bu Ani nanti memberdayakan kucingnya, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kucing, pada saat diminta saran berbagi pengalaman misalkan. Dan tentu, apakah kucing yang dilakukan oleh Bu Ani itu sesuai dengan alur tirta, seperti itu ya. Nah, dari proses kucing nanti, kira-kira apa yang ingin saya bantu untuk Bu Ani kembangkan, seperti itu. Kira-kira yang kompetensi yang kucing yang mana? Oke Bu Farisa, saya ingin melakukan coaching terutama untuk yang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti supaya saya bisa menggali sedalam-dalamnya tentang apa yang diinginkan oleh kucing. Oh, seperti itu pertanyaan yang berbobot yang ingin dikembangkan. Berarti bagian mana dari kucingnya nanti yang ingin Ibu saya amati? Pada saat saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan ke kucing, jadi seperti itu nanti tolong nanti dicermati kalimatnya seperti apa yang seharusnya saya lontarkan. Baik Bu. Kalau tadi kan Bu Ani bilangnya ingin mengembangkan bagian kompetensi dari kucing tentang menanyakan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tadi apa ya Bu? Kira-kira keberhasilannya itu indikatornya apa? Ketercapaiannya ini nanti yang saya inginkan, harapan saya itu si kucing ini bisa menjawab dari pertanyaan yang saya lontarkan dan ide-ide itu keluar dari si kucing sendiri, seperti itu. Baik Bu Ani, mungkin cukup sekian aja untuk observasinya. Nanti kita langsung saja melakukan proses kucingnya, seperti itu Baik Bu Ani, mungkin nanti waktu proses kucingnya saya bisa membantu mengamati, itu ya. Baik Bu Ani. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Bu, silakan. Siap.
Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Iya Bu, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat ingin mencari solusi yang lebih efektif Bu. Gitu. Tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap Bu. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi kali ini? Sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan prestasi saya di depan umum Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Sebenarnya saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan juga membuat audiens terkesan dengan prestasi saya Bu. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kali ini? Sebenarnya saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan juga tidak gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan ketika presentasi? Itu Bu, saya merasa gugup dan juga sering lupa dengan kata-kata saat saya presentasi di depan Bu. Oke, jadi gugup Pak ya? Iya. Nah, ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan gugup itu muncul Bapak. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens dan membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan. Ada semacam tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna Bu. Oke, jadi saya paham. Jadi ada semacam tekanan gitu Pak ya? Iya. Jadi ketika Bapak saat presentasi, bagaimana Bapak menghadapi situasi seperti itu? Saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi dan saya merasa didengar. Oke, jadi membuat pertanyaan merenung gitu Pak ya? Iya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan seperti ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, sebenarnya ada Bu. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, jadi ada terampil gitu Pak ya, percaya diri, itu yang diinginkan. Baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam mencapai presentasi yang diinginkan? Saya sebenarnya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor yang lain. Oke, bagus. Jadi berarti mempersiapkan materi presentasi dengan baik,
kemudian berlatih presentasi di depan cermin Bapak ya. Iya. Kemudian mencari feedback, umpan balik dari teman atau mentor. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak untuk melatih supaya presentasinya itu tidak merasa tertekan seperti itu. Nah, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Oh iya Bu, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya. Juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Bu. Oke, luar biasa yang Bapak lakukan usaha-usaha tersebut. Jadi ada upaya itu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bapak. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Sebenarnya saya itu berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor lain, Bu. Oke. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, jadi Bapak minta bantuan teman untuk membantu memberikan feedback ya, dalam berlatih presentasi seperti ini. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bapak? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri di dalam berkomunikasi yang efektif. Oke. Untuk kedepannya Bapak sudah mulai berlatih ini, mulai kapan Pak? Akan kami lakukan mulai Senin depan, Bu. Senin depan. Oke, nanti saya tunggu Pak ya untuk aksi selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih, Bu. Proses coaching ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu Ani? Tadi sudah melakukan proses coaching terhadap rekan sejawat. Menurut Bu Ani, gimana tadi performa Bu Ani pada saat proses coachingnya tadi? Oke. Saya tadi sudah melakukan proses coaching itu merasa percaya diri, kemudian tidak ada semacam nervous gitu, tidak ada. Jadi semuanya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Baik. Apa yang membuat Bu Ani menilai seperti itu? Ketika saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dengan lantang, kemudian dari pertanyaan yang saya sampaikan itu Kuci dapat menjawab dengan baik dan lancar. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Monggo. Terima kasih. Saya mengamati tadi waktu Bu Ani melakukan coaching itu Bu Ani sudah melakukan kompetensi, yaitu berhubungan dengan pertanyaan yang berbobot tadi itu sudah lebih dari standar yang kita rujuk seperti itu. Kalau menurut Bu Ani bagaimana pendapat saya tadi? Oke, terima kasih Bu Farisa. Apa yang sudah saya sampaikan
di proses kucing tadi menurut saya memang saya sudah lebih yakin, kemudian itu tadi saya tidak ada tekanan, kemudian tidak ada rasa takut atau cemas, jadi sudah seperti saya melakukan dengan santai, rileks seperti itu. Ya, saya juga sependapat sama Bu Ani. Kemudian tadi kan memang ada kompetensi yang sudah melebihi seperti itu. Tapi juga ada kompetensi, kalau menurut saya kompetensi yang masih perlu dikembangkan dari Bu Ani. Misalkan saja, tapi bukan berarti ini buruk gitu, bukan, tapi masih perlu ditingkatkan. Misalkan saja waktu saya mengamati waktu Bu Ani tadi itu misalkan melakukan coaching tadi itu bertanya, itu mungkin perlu agak diperluas dikit ya Bu ya. Jadi lebih keluasannya gitu mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Kalau menurut saya hingga sesuai standar. Kalau menurut Bu Ani gimana? Pendapat saya tadi. Iya betul Bu Farisa, mungkin untuk bahasa intonasinya mungkin agak lebih halus sedikit mungkin. Jadi apa ya? Mungkin tadi Bu Farisa bilang luas, iya mungkin seperti itu, karena mungkin saya kebiasaan itu ngajar di kelas itu kan dengan suara lantang seperti itu. Jadi menghadapi anak-anak kalau suaranya itu tidak keras, nanti anak-anak tidak termotivasi. Mungkin karena ini percakapan dengan santai, jadi keluasannya mungkin ya harus ditingkatkan. Mungkin sudah terbiasa gitu Bu ya. Oke. Kalau rencana tindakan selanjutnya terkait mungkin kompetensi yang sudah lebih dan yang perlu diperbaiki tadi itu gimana Bu Ani? Oke, untuk rencana selanjutnya saya mencoba untuk berlatih melakukan proses kucing, baik itu dengan rekan sejawat, kemudian ketika ada masalah dengan anak-anak, saya mencoba berlatih menggunakan proses kucing seperti ini. Ya, baik. Untuk rencananya tadi itu mungkin bisa dimulai kapan? Ini secepatnya, mungkin mulai Senin depan saya mencoba untuk melakukan proses kucing. Saya terapkan baik di kelas maupun di sekolah. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Ani dalam proses coachingnya itu? Oke, saya di sini melibatkan rekan sejawat, kemudian Bapak Ibu guru, mungkin ke kepala sekolah, atau mungkin warga sekolah, atau pihak-pihak yang terkait. Baik, apa yang sudah kita lakukan hari ini, yang sudah saya amati, itu nanti akan dicatat dalam form supervisi. Oke, terima kasih Bu Farisa. Tadi saya betul-betul mendapatkan pengalaman, pengetahuan. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si kucing bisa menemukan ide atau solusi dari masalah yang disampaikan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munali. Bu Farisa, kali ini kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing ya, yang berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif, bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi. Coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dan mendengarkan. Kemudian juga pertanyaan yang berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, serta memberdayakan coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagai pengalaman. Coaching dilaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Farisa, yang perlu saya tanyakan adalah apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bu Farisa? Oke, mungkin Pak Munali nanti saya harap bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam
menanyakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Kemudian bagaimana yang nanti Bu Farisa inginkan untuk yang saya amati? Oke, mungkin saya berharap Pak Munali nanti mengamati saya, terutama ketika saya menyebutkan pertanyaan kepada kuci saya. Apakah pertanyaan saya itu sudah berbobot atau belum, seperti itu. Kemudian indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Farisa inginkan itu yang bagaimana? Oke, indikator ketercapaiannya tentu ketika pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Puji itu sudah sesuai dengan standar, yaitu pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Farisa. Baik, Pak. Itu beberapa yang perlu saya sampaikan untuk pasca operasi ini. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Farisa. Saya lihat tadi itu sepertinya Bu Ani beda dari biasanya. Seperti ada yang sedang difikirkan. Itu kenapa ya Bu ya? Oke Bu Farisa, pengalaman saya ini kan sudah lama mengajar, hampir 18 tahun. Nah, akhir-akhir ini untuk anak-anak itu literasinya saya lihat itu banyak mengalami penurunan apalagi setelah ini masa pandemi itu. Jadi mungkin karena pengaruh teknologi sehingga anak-anak untuk membaca itu menurun seperti itu. Sebenarnya saya masih belum menangkap ini. Literasi yang seperti apa? Literasi yang Bu Ani bilang itu sampaikan itu seperti apa sih? Oke, literasi yang di sini kalau misalnya dalam pembelajaran gitu ya, coba anak-anak dibaca buku teksnya. Anak-anak ternyata kalau disuruh membaca itu sulit atau dia kadang tertidur. Jadi untuk motivasi untuk membaca itu sangat kurang sekali. Mungkin kalau melihat buku bacaan itu tidak menarik. Atau dia misalnya silakan searching di internet. Itu pun kadang anak tidak membaca bacaannya, tapi melihat konten-konten yang ada di internet. Seperti itu. Jadi saya mengamati satu persatu anak-anak apa yang dilihat di HP-nya itu. Ternyata ya itu tadi aplikasi-aplikasi yang lain seperti game seperti itu. Oh, berarti kalau di sini saya tangkap itu adalah kesadaran dalam berliterasinya gitu. Berarti ya kesadaran dalam pentingnya berliterasi itu seperti apa, seperti itu gitu berarti. Kalau saya boleh tahu, kondisi yang seperti Bu Ani ceritakan tadi itu terjadi hanya di kelas itu saja atau di setiap kelas di sekolah Bu Ani? Oke, saya ini mengajar kelas 10 itu 4 kelas, kemudian kelas 11 itu juga 4 kelas, jadi ada 8 kelas. Yang saya ajar dari mulai kelas 10 sampai kelas 11 itu saya mengamati hampir di setiap kelas itu literasi anak-anak itu masih kurang. Betul-betul hampir mungkin kalau dalam satu kelas itu ada mungkin 10 anak itu yang betul-betul dia mau membaca buku teksnya atau menggunakan teknologi informasinya itu dengan bijak seperti itu. Sebelumnya apa di sekolah Bu Ani itu sudah pernah atau sudah sempat berjalan dalam penerapan literasi sebelum pembelajaran mungkin Bu? Ya, sebelumnya pada dulu sebelum pandemi itu kegiatan literasi itu digiatkan. Jadi anak-anak ini disuruh membaca buku non fiksi. Jadi kemudian disuruh menuliskan intisarinya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah pandemi, kegiatan ini hampir sudah berhenti. Apa mungkin karena pengaruh teknologi informasi seperti itu. Kemudian dulu juga ada meeting, jadi di tiap kelas itu ada meeting untuk menuangkan cerita, cerpen anak-anak, kemudian puisi, di situ semuanya. Tapi setelah pandemi ini kegiatan itu
sudah hampir punah. Mungkin anak-anak juga kebiasaan dari main game di media sosial dan sebagainya. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu, mungkin ada suatu langkah atau tindakan dari Bu Ani sendiri yang sudah Bu Ani lakukan di kelas, dalam lingkup kelas gitu misalkan? Ya, selama ini saya mengajar ke anak-anak pakai buku teks itu yang coba kalian baca buku ini, halaman ini sampai ini, kemudian coba sama ringkas atau sama rangkum. Itu pun sulit sekali. Jadi untuk motivasi membacanya itu sulit. Udah coba sampean boleh ngambil sumber belajar dari internet, kemudian jangan copy paste, coba sampean cari intisarinya seperti itu. Tapi ya gitu, kadang anak-anak langsung kopas, jadi kelihatan bahasa-bahasa yang dari internet itu saya sudah memahami. Itu ada yang sebagian itu menulis intisarinya juga ada. Kemudian ketika waktu kegiatan praktikum itu kan ada prosedurnya. Nah, anak-anak itu males untuk membaca prosedurnya, langsung itu tanya sana sini. Jadi kenapa sama tidak membaca? Di situ ada prosedur atau langkah-langkah percobaan. Dari sini kan ternyata anak-anak itu literasinya harus ditingkatkan seperti itu. Itu tadi kalau dari lingkup kelas, jadi itu tadi yang sudah Bu Ani lakukan. Mungkin dan ternyata Bu Ani masih merasa bahwa anak-anak masih perlu ditingkatkan lagi literasinya. Sekarang mungkin Bu Ani punya terobosan baru, sebenarnya punya ide-ide baru untuk meningkatkan literasi anak-anak, kemampuan literasi anak-anak atau kesadarannya. Itu mungkin ada, bisa diceritakan? Saya ini melatih juga anak-anak untuk menulis sebuah karya tulis. Jadi saya mencoba anak-anak itu giat untuk di bidang karya tulis, meskipun tidak semuanya. Dari situ mungkin anak-anak punya kemampuan untuk menulisnya itu bagaimana. Yang pertama itu cerita mungkin dari pengalaman sehari-harinya itu silakan. Kemudian mengungkapkan suatu masalah diceritakan di situ, menuangkan idenya di situ. Ini yang selama ini saya lakukan seperti itu. Nggih. Itu tadi nggih. Berarti intinya akan ada terobosan tadi itu. Iya. Misalkan untuk anak-anak yang ada yang bisa menulis karya ilmiah, berarti menulis karya ilmiah. Ada yang bisa menulis cerita dari cerita pengalaman ya, berarti menceritakan pengalamannya. Baik. Itu tadi ada terobosannya Bu Ani. Kira-kira mau diterapkan mulai kapan? Secepatnya. Jadi untuk kegiatan ini saya coba untuk mulai hari Senin depan. Jadi tidak menunggu event-event atau kegiatan kalau ada lomba gitu ya. Mungkin dari awal saya sudah melatih anak-anak untuk kegiatan menulis supaya terlatih seperti itu. Kenapa? Kalau tidak dilatih mungkin anak-anak tetap malas untuk membaca baik di buku pelajaran maupun sumber internet. Jadi saya mempunyai keinginan untuk membangkitkan semangat literasi anak-anak. Jadi Senin depan jam berapa? Ini Senin depan itu sudah selesai PAS, jadi mungkin dari kegiatan itu saya manfaatkan untuk kegiatan program literasi seperti ini. Jadi untuk mungkin anak-anak nanti saya lihat dari tulisannya, ceritanya itu, ini idenya bagus, ini mungkin bisa menambah penilaian dari hasil belajar seperti itu. Jadi intinya sepanjang waktu di hari Senin itu karena sudah selesai pas itu. Baik. Dimulai di kelas apa? Ini saya mulai karena saya ngajarnya itu hari Senin itu di kelas 10-2. Jadi saya mungkin
langsung menerapkannya di kelas 10-2. Oke, baik. Saya tunggu langkah dan terobosannya untuk diterapkan ya Bu ya di kelas Ya. 10-2 hari Senin. Baik, mungkin cukup sekian saja nggih diskusi kita pada sore hari ini. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Farisa, tadi saya sudah melakukan observasi pengamatan percakapan antara kuci. Maka ada beberapa yang perlu kami tanyakan, yaitu yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performan dalam kompetisi tadi? Saya merasa tadi itu saya berada dalam kesadaran penuh saat melakukan pertanyaan, sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga berdasarkan apa yang Bu Ani atau coach saya jelaskan kepada saya. Apa yang membuat Ibu menilai yang demikian itu? Saya tadi itu sangat tenang dan juga bisa menyelami apa yang Bu Ani jelaskan atau ceritakan, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa yang sebenarnya dialami oleh Bu Ani. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Farisa? Oke, tentu. Saya tadi sudah mengamati Bu Farisa bahwasanya tadi pada saat pertanyaan berbobot yang Ibu Farisa sampaikan itu sudah sesuai dan sudah dilakukan, itu sudah betul kalau dilihat tinggi dari standar yang kita rujuk. Terima kasih, Pak. Bagaimana pendapat Ibu Farisa mendengar hal ini? Sebenarnya saya juga setuju sama Pak Munari, tapi tetap namun demikian saya juga harus tetap menggali kemampuan saya, kompetensi saya dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa semakin meningkat kemampuannya. Namun demikian Bu Farisa, saya juga tadi melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat ketika Bu Farisa menerangkan suaranya itu kurang keras. Jadi sebenarnya kalau merujuk ke standar seharusnya suara itu harus dikeraskan. Bagaimana menurut Ibu? Oke. Saya juga sependapat juga dengan Pak Munali. Kadang-kadang itu katanya suara saya itu sudah kurang keras. Padahal saya itu kadang itu sudah merasa keras, tapi ternyata menurut orang lain itu kurang keras seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan menerimanya sehingga bisa lebih baik. Kemudian bagaimana rencana tindak untuk selanjutnya Bu Farisa yang dilakukan? Saya akan tetap berlatih. Jadi misalkan di kelas itu ada siswa saya yang mungkin membutuhkan untuk berdiskusi, melakukan coaching, saya akan terus berlatih. Kemudian mungkin ketika teman sejawat saya seperti itu ada masalah mungkin yang perlu dilakukan pemecahan bersama, mungkin itu saya juga akan berlatih dari situ, sehingga semakin lama kemampuan saya itu semakin meningkat, Pak. Kira-kira kapan akan dilakukan hal ini? Mungkin mulai dari besok, Pak ya. Kalau besok misalkan besok itu hari Kamis. Kalau hari Kamis misalkan ada siswa saya yang merasa ada masalah, mungkin bisa langsung saya terapkan. Baik Bu Farisa, ini akan saya catat dalam format supervisi akademik ya. Oke, terima kasih Pak. Dalam supervisi kali ini, setelah Pak Munali melakukan pengamatan terhadap coaching saya saat saya melakukan coaching, saya alhamdulillah mendapatkan banyak masukan, seperti tadi misalkan terjadi peningkatan pada kompetensi pertanyaan berbobot saya. Kemudian yang kedua, ternyata suara saya kurang keras seperti itu. Dan itu nanti akan saya jadikan sebagai introspeksi saya, refleksi terhadap diri saya, tentunya untuk kemajuan saya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu Farisa. Mudah-mudahan Bu Farisa bisa melakukan dengan baik dan
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke Bapak, kali Ya. ini kita akan mendiskusikan untuk ini nanti proses kucing yang akan dilakukan oleh Bapak Munali. Ya, Bu. Nah, yang pertama ini kita mendiskusikan untuk rubrik penilaian percakapan selama proses kucing. Ya. Ngoten Bapak? Iya, ya. Oke. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut Bapak yang ingin dikembangkan nanti pada kompetensi apa? Misalnya mendengarkan aktif, berarti Bapak nanti melontarkan pertanyaan yang tidak menimbulkan judgement, Mbak ya. Kemudian dapat menangkap emosi dari kucing, kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan kucing tadi. Itu kalau mendengar aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ini pertanyaan terbuka yang berasal dari jawabannya si kucing tadi. Kemudian memberdayakan kucing, yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kucing pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Kemudian untuk proses kucingnya nanti menggunakan alur cerita, seperti itu Bapak. Ya, Bu, yang perlu saya ingin kembangkan dalam hal ini adalah mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif Bapak ya. Ya. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati ketika proses kucing? Ketika kucing mengungkapkan Ya. pertanyaan atau ide-idenya, yaitu saya harus fokus kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami tidak akan melakukan yaitu main HP atau kemana-mana, harus fokus kepada pertanyaan pada kucing tersebut. Oke, jadi nanti saya mengamati Bapak pada proses kucing ini mendengarkan dengan fokus Bapak ya. Jadi Ya. HP-nya dalam keadaan off. Jadi betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian apa harapan dari Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan dari observasi ini adalah yang pertama, saya bisa melakukan proses kucing dengan baik yang kita lakukan. Kemudian juga kami bisa melatih untuk berkomunikasi di antara teman sejawat. Oke, itu yang diinginkan oleh Bapak. Oke, mungkin dari sini yang saya dulu Pak ya. Iya. Nanti kita bertemu lagi di pasca observasi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Bu Farisa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bu Farisa. Kalau boleh tahu, mengapa Bu Farisa kok kelihatannya ada yang sudah dipikirkan hari ini? Ini Pak, sebenarnya saya itu sedikit mikir gitu loh. Kan saya tuh pengennya menggunakan atau melibatkan teknologi, khususnya HP dalam pembelajaran. Tapi ternyata ketika saya tanya kepada rekan sejawat saya sini, itu ternyata HP dilarang digunakan atau dibawa di sekolah saya, Pak. Seperti itu. Pada pembelajaran yang bagaimana saja Bu Farisa yang ingin menggunakan HP itu, Bu?
Sebenarnya saya pengennya itu di segala tahapan, jadi bisa di pembuka, jadi nanti mungkin ada sejenis pretest, atau mungkin ada game-game seperti apa, atau mungkin ada yang masuk di aplikasi, kemudian di inti, kegiatan inti itu saya juga pengen memperbanyak jenis memperagam itu referensi anak-anak seperti itu. Kalau sekarang kan cuma ada di buku seperti itu aja game. Saya pengennya itu lebih banyak dari itu, terutama bisa dilihat di HP. Kemudian yang ketiga itu dari saat penutup itu bisa saya masukkan evaluasi yang berbasis teknologi, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi keinginan Bu Farisa dalam menggunakan media HP itu, Bu? Iya, jadi dalam kondisi global kita ya, itu kan penggunaan teknologi itu semakin lama semakin pesat, Pak. Jadi saya pengennya itu anak-anak itu tidak hanya tahu bahwa HP itu hanya digunakan untuk main game saja atau YouTubean saja, melihat konten-konten yang non pembelajaran. Saya pengennya itu anak-anak tahu juga, oh HP ternyata bisa dipakai untuk pembelajaran, seperti itu. Apakah Bu Farisa sudah tahu alasan larangan penggunaan HP di sekolah? Jadi yang pertama itu sebenarnya karena mungkin saya mengajar anak kecil, jadi kalau anak kecil itu dibolehkan untuk bawa HP itu akan rawan. Yang pertama rawan hilang mungkin, Pak. Terus yang kedua itu belum tentu juga anak-anak memiliki HP atau diberi pegangan HP oleh orang tuanya. Itu. Siapa saja yang melarang menggunakan HP di sekolah, Bu? Apakah itu kebijakan yang dibentuk oleh kepala sekolah atau gimana? Jadi seperti yang saya tahu itu ternyata itu adalah kebijakan sekolah dari kepala sekolah saya, seperti itu, karena alasan tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau setelah mengetahui adanya pembuatan kebijakan dan alasan pembuatan tersebut atau pelarangan menggunakan HP di sekolah, apa yang akan Bu Farisa lakukan selanjutnya? Kalau terkait dengan, karena sudah tahu kan alasannya apa, jadi mungkin saya bisa berusaha untuk mencari solusi sesuai dengan atau dikaitkan dengan alasannya tadi. Misalkan kalau alasannya takut hilang, maka nanti ketika pertama kali anak-anak masuk, ya sebelum masuk bahkan, itu nanti anak-anak akan saya minta tolong untuk mengumpulkan HP-nya, disertai namanya, itu di saya. Seperti itu, saya dikumpulkan di saya semuanya. Kemudian ketika saya akan menggunakan, baru dikelaskan pastinya, baru saya akan memberikan HP tersebut ke anak-anak. Ketika sudah selesai digunakan, akan dikembalikan lagi ke saya, dan ketika anak-anak sudah pulang, baru saya akan kembalikan lagi ke anak-anak. Seperti itu. Itu akan mengurangi, kalau menurut saya, itu akan mengurangi yang ditakutkan tadi, misalkan khawatir hilang dan sebagainya. Untuk yang kedua, itu misalkan takut ada anak yang tidak memiliki HP misalkan, itu kan kalau misalkan dari 10 anak misalkan, otomatis kalau zaman sekarang, Pak itu kan kebanyakan sudah punya. Betul. Mungkin tinggal 1 atau 2 orang, itu mungkin bisa pakai HP saya, seperti itu. Mulai kapan Bu Farisa akan melakukan hal tersebut? Jadi saya berinisiatif untuk saya berkonsultasi kepada kepala sekolah saya terkait kebijakannya dan alasannya, dan saya memberikan solusi seperti itu tadi. Saya pengennya itu mulai setelah PAS, Pak. Jadi setelah PAS-nya kan selesai tanggal 9, mungkin tanggal 11 hari Senin itu saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah saya, seperti itu. Jam berapa? Biasanya kepala sekolah saya itu senggangnya itu setelah jam literasi. Jam literasi itu selesai jam 7.30. Jadi mungkin jam 7.30 saya akan langsung menemui Bu Kepala Sekolah saya. Terima kasih Bu Farisa. Baik, saya tunggu langkah selanjutnya yang Bu Farisa lakukan.
Semoga Bu Farisa berhasil. Amin, amin Pak. Dan saya cukup sekian bincang-bincang hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, tadi saya sudah mengamati Bapak melakukan proses coaching dengan Bu Farisa. Bagaimana Bapak menilai sendiri performance dalam kompetensi yang dikembangkan pada proses coaching tadi? Kalau menurut saya Bu Ani, performance saya itu adalah saya aktif untuk meningkatkan yaitu tadi mendengarkan aktif, sehingga saya fokus kepada puji. Saya juga fokus tidak main HP, dan saya juga serius di dalam melakukan coaching. Oke, jadi fokus Pak ya, jadi Iya. fokus. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya melakukannya dalam kondisi yang fokus kepada coaching, dan juga apa yang ditanyakan dari coach itu sudah saya jawab dengan benar, dan juga saya memberikan umpan balik dari coach itu adalah fokus kepada pertanyaannya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? Monggo, silakan Bu. Oke. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Bapak ini mengamati, jadi menatap mata Bu Farisa, kemudian dengan bahasa tubuh mengangguk-angguk dan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Farisa. Jadi itu namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan, misalnya untuk apa ya Pak, supaya tidak kaku gitu Pak ya. Jadi mungkin bahasanya agak diluaskan seperti itu, jadi tidak kaku ketika proses coaching itu. Saya mengamati Bapak pada waktu proses coaching itu sebelumnya, kalau merujuk ke standar seharusnya bagaimana menurut Bapak? Ya Bu, akan kami melakukan perbaikan apa yang menjadi saran atau masukan dari Bu Ani, yaitu ketika melakukan pertanyaan kepada coach itu seyogianya memang benar dilakukan dengan luas, tidak kaku, dan insya Allah nanti saya akan melakukannya dengan latihan di cermin seperti yang kita lakukan di hari-hari kemarin Bu, karena ini adalah merupakan perbaikan yang perlu kami benahi saat melakukan coaching ini. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bapak Menali ini melakukan rencana untuk selanjutnya ini latihan Pak ya. Iya. Jadi latihan di depan cermin seperti itu, supaya apa? Supaya tidak kaku ketika proses coaching seperti ini. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak untuk meningkatkan lagi performa untuk selanjutnya? Ya, terbayang angan-angan saya yaitu selalu terus berusaha untuk perbaikan, melakukan latihan-latihan, juga diskusi sesama teman sejawat, saling memberikan masukan-masukan, saran yang sekiranya nanti dalam kami melakukan coaching ini yang lebih baik dan lebih bagus dari hari-hari kemarinnya Bu. Oke, kapan Bapak bisa melakukan latihan ini? Ini akan saya lakukan di hari Senin depan Bu. Hari Senin depan. Siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk
Harapan saya yang membantu itu adalah dari kepala sekolah juga, kemudian dari teman sejawat, kemudian juga teman yang lainnya. Saya juga ingin itu yang membantu saya. Oke, dari hasil pengamatan tadi nanti saya catat di form supervisi akademik Bapak ya. Ya, Oke, untuk selanjutnya mungkin apa yang bisa disampaikan dari percakapan pasca observasi ini Bapak? ya. Harapan saya supaya lebih bagus, maka sekali lagi saya juga harus terus berlatih, Bu. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk disupervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.